Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jejruk yang pada siang ini tidak bisa hadir karena sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Jejruk beserta tamu undangan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata pada budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita nanti Bu Sri Kustina. Sebelumnya untuk mengawali kegiatan pada hari ini, saya selaku moderator Daya Ali ingin menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bu Sri Kustina, yang ketiga tanya jawab dan refleksi pada kegiatan hari ini, yang keempat acara penutup. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber kita Bu Sri Kustina. Terima kasih Pak Ari yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Assalam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jejruk, yang pada saat ini beliau belum bisa hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jejruk serta Ibu Guru dari TK Pertiwi Desa Jejruk. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang ini kita semua bisa berkumpul di acara diseminasi budaya positif dalam upaya membentuk profil pelajar Pancasila dalam keadaan sehat walafiat. Serta tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kita tunggu selamatnya di akhir nanti. Baik Bapak Ibu Guru, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu Guru semua meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi atau aksi nyata saya modul 1.4, yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak akan menjadi orang yang paling pintar Bapak Ibu, tetap juga tidak menggurui Bapak Ibu semua, tetapi kita ingin mengajak Bapak Ibu untuk sharing, diskusi maupun berkolaborasi tentang aksi nyata saya tentang budaya positif, yaitu diseminasi budaya positif dalam upaya membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, tadi Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas, sudah didik anak didiknya dengan senang hati. Maka sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita explain dulu ya. Saya minta Bapak Ibu semua berdiri untuk di sela-sela ini. Bapak Ibu, kita explain dulu. Ini
mungkin guru TK mahir ya. Sini aja. Kalau nggak Pak, sebelah sini Bapak, mungkin Pak Ibrahim. Nanti kita carikan videonya nih kalau Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tepuk tangan buat kita semua. Bagaimana Bapak Ibu sudah berkeringatkah hari ini? Oh, yes ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, tujuan pada pembelajaran yang hari ini yaitu menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif terkait disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam upaya membentuk profil pelajar Pancasila. Topik pada eksplorasi konsep yang akan kita pelajari yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan ke-6 yaitu segitiga restitusi. Baik, untuk topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, Bapak Ibu, perubahan paradigma di sini kita coba ibaratkan sebuah genggaman tangan. Nah, di sini mungkin kita menyobek secari kertas kecil. Kertas itu kita tuliskan nama benda atau apa yang menurut Bapak Ibu sangat berharga sekali dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian letakkan kertas itu ke tangan Anda, kanan atau kiri. Kemudian kita genggam. Nah, kemudian teman Anda ingin mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, teman Anda itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap. Untuk apa? Agar dapat membuka telapak tangan Anda. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagaimana? Gimana? Seandainya barang itu sangat berharga, terus digenggam, tetapi teman Anda untuk meminta, bahkan merayu, menyuap untuk meminta membuka, padahal itu sesuatu yang berharga. Apa yang terjadi? Tidak dibuka. Tidak dibuka. Kenapa, Pak? Karena itu sesuatu yang sangat berharga. Karena itu sesuatu yang sangat berharga. Nah, di sini yang meskipun orang teman
meminta Anda untuk membuka, tetapi yang bisa membuka adalah diri kita sendiri. Dibuka atau tidaknya tangan kita adalah diri kita sendiri. Nah, itu namanya ilustrasi. Jadi ilusi. Jadi apa? Yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah ya diri kita, seperti itu. Kemudian ini ada teori kontrol dari William Geiger. Ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Baik Bapak Ibu, nah sekarang apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengarkan kata disiplin? Monggo, apa ya Bapak Ibu? Peraturan. Terus apa lagi? Tepat waktu. Tepat waktu. Apa lagi? Patuh, Bu. Patuh, ya gitu. Disiplin yang terlintas di benak Bapak Ibu, peraturan, Tanggung jawab. rapi, tanggung jawab. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa itu disiplin? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi disiplin itu kita dulu berkaitan dengan tertib, teratur, kepatuhan, tetapi sebetulnya itu tidak. Jadi untuk menuju ke disiplin positif, kita harus menghilangkan hukuman seperti itu. Nah, disiplin menurut KHD, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan
kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi disiplin itu harus muncul dari motivasi internal. Bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terhubung adalah motivasi intrinsik, bukan ekspresif. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara sama menurut Goselitis berpendapat bahwa motivasi itu tumbuh dari motivasi intrinsik, bukan ekspresif, dari dalam ya Bapak Ibu, bukan dari luar. Nah, disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, syarat utama merdeka belajar adalah adanya disiplin yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara murid mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Proses pembentukan disiplin diri itulah yang kita sebut sebagai disiplin positif. Nah, disiplin positif dan nilai kebajikan universal dan profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh sekelompok orang sebagai fondasi sikap dan perilaku. Pendidikan di Indonesia memiliki sebuah payung besar yang berisi nilai-nilai kebajikan universal yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini merupakan nilai-nilai tersebut yang menjadi rujukan dalam membentuk disiplin positif di sekolah. Masih ingat Bapak Ibu mungkin sudah mengajarkan anak didiknya tentang lagu profil pelajar Pancasila? Sudah. Bagaimana Pak Danu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya itu saya nggak suka menyanyi karena suaranya falas. Tapi saya sering mengajak anak didik saya itu untuk bernyanyi. Saya ajarkan nyanyian yang bermanfaat. Nah, mungkin dengan nyanyian itu kita bisa terapkan di anak didik kita supaya mereka ingat tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikan universal kita bisa memberikan contoh dalam penerapan kehidupan sehari, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang di dalamnya mengandung makna suci, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Contoh kebinekaan global kita contohkan dalam penerapan sehari-hari, mengenal dan menghargai budaya. Terus kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, mencintai tradisi dan budaya tradisional asli Indonesia. Ada menghargai tradisi dan budaya negara atau bangsa lain, dapat membangun komunikasi dan bekerja sama
dengan baik saat berinteraksi dengan orang tanpa memandang asal-usul negara atau ras. Dapat memahami dan merenungkan perbedaan serta memaknai secara positif untuk membangun persaudaraan. Selalu mengupayakan terciptanya perdamaian dan keharmonisan sosial tanpa memandang golongan, suku, bangsa maupun agama. Itu merupakan contoh kebinekaan global. Kemudian gotong royong juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah kita. Misalnya kita gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, terus membersihkan ruangan kelas dengan membuat piket redup. Kemudian berdiskusi bersama teman untuk memecahkan suatu masalah dan saling membantu teman jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal. Terus contoh yang mandiri yaitu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab secara tepat waktu tanpa bantuan orang lain. Inisiatif untuk memulai sesuatu hal yang baru, dapat mengatasi segala permasalahan yang sedang menimpa dirinya tanpa memerlukan bantuan orang lain. Kemudian mempunyai kemampuan dalam berpikir kritis, kreatif, serta inovatif, selalu menerima nasihat dan masukan-masukan dari orang lain. Contoh kreatif, di sini mampu menciptakan inovasi baru guna menunjang kehidupan di masa depan. Kemudian ada benala kritis, bisa mencakup pemikiran kritis dan bagaimana cara membedakan sesuatu yang benar adanya dan yang merupakan rekayasa dengan memanfaatkan kemampuan berpikir dalam menilai dan memahami sesuatu. Nah, untuk pembelajaran yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, menurut Anda apa yang melatar belakangi seorang murid menjadi rajin belajar? Kira-kira apa yang Yang mendapatkan nilai bagus tuh. mendapatkan nilai bagus? Apalagi? Gurunya kreatif. Apa Pak? Gurunya kreatif. Gurunya kreatif. Nah, terus apa lagi? Ingin menjadi juara, menjadi pintar. Terus gurunya ganteng, kata Pak Iqbal, ya Pak. Berarti termasuk mengidolakan mengidolakan seorang guru yang mempesona. Nah, motivasi perilaku manusia, hal-hal yang melatar belakangi perilaku manusia disebut dengan motivasi perilaku. Diana Boston dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang 3 motivasi perilaku manusia ini. Nah, yang pertama tentang menghindari rasa sakit atau hukuman. Perilaku perlu diketahui bahwa secara naluriah manusia itu cenderung menghindari rasa sakit dan hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa berhasil mencegah perbuatan atau perilaku buruk pada murid. Namun ternyata hukuman itu ada efek sampingnya, yaitu rasa sakit dan hukuman cenderung akan menghasilkan emosi negatif. Hukuman membuat orang untuk cepat merasa lelah dan letih karena pikiran mereka berusaha keras untuk menghindari rasa sakit itu. Jadi hukuman menurut teori ini bahwa itu kita tidak boleh menjatuhkan hukuman pada anak didik kita. Jadi hukuman itu bisa menjadi efek samping kedepannya, yaitu menjadikan emosi-emosi yang negatif. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, terus kemudian kita hukum, dia bisa membenci kita seperti itu. Jadi rasa benci ketika kita hukum itu biasanya teringat terus sampai
sepanjang hayat seperti itu. Jadi sebagai pendidik kita diharuskan jangan langsung menghukum anak didik kita apabila anak didik kita itu melakukan sesuatu kesalahan. Terus bagaimana langkah kita Bapak Ibu? Nah, saat Bapak Ibu melihat perilaku murid yang menunjukkan perilaku buruk, cobalah lakukan 3 hal ini. Saat murid melakukan kesalahan, jangan langsung menghakimi murid. Coba ajak mereka bicara dari hati ke hati. Kemudian jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja sampai akhirnya murid menceritakan motivasi dan alasan dia melakukan perilaku buruk itu. Terus bimbing murid itu memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan dari pilihan yang disepakati. Jadi ketika murid melakukan perilaku buruk, kita sebagai pendidik itu mencoba berbicara dari hati ke hati. Misalnya kita panggil dulu di kantor, kemudian kita tanya kenapa alasannya seperti itu. Kita dengarkan dulu kenapa anak itu bisa melakukan hal seperti itu, pasti ada sebabnya. Nah, kita menjadi pendengar yang baik, kemudian kita bimbing murid itu untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan dari pilihan yang disepakati seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghakimi dia. Ya tadi efeknya akan menimbulkan efek-efek yang negatif. Nah, mari Bapak Ibu guru kita refleksikan bersama. Apakah sudah tepat cara kita dalam memahami perilaku murid kita? Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi perilaku yang ditunjukkan oleh murid? Yang kedua yaitu motivasi perilaku karena menginginkan hadiah dan pujian. Agar murid rajin dan mematuhi perintah guru, hadiah dan pujian sering dijadikan cara untuk membujuk murid. Siapa yang tidak suka mendapat hadiah atau pujian? Jelas, hampir sebagian kita suka dengan hadiah atau pujian. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya pun juga masih melakukan hal seperti itu. Kadang saya bersama siswa ini, anak-anak hari ini ulangan. Siapa yang mendapatkan nilai 100, nanti ibu kasih hadiah atau kasih permen seperti itu. Apakah Bapak Ibu masih melakukan hal seperti itu? Masih ya. Motivasinya untuk apa? Biar anak itu semangat seperti itu ya Pak. Nah, terus Bapak Ibu guru masih ingat dulu, mungkin Bapak Ibu juga pernah dulu waktu masih sekolah juga diiming-iming Bapak Ibu, siapa yang mengerjakan soal dengan baik dan betul nanti pulangnya cepat, misalnya seperti itu. Dulu saya juga pernah seperti itu. Nah dari itu sebetulnya Bapak Ibu, motivasi itu timbulnya karena anak ingin pandai terus mendapatkan nilai 100. Itu motivasinya bukan dari diri sendiri, tetapi motivasi dari orang lain atau eksternal. Nah, tanpa kita sadari, terkadang kita memberi pujian atau hadiah kepada murid supaya mereka termotivasi dan semangat, supaya mereka rajin dan giat. Kita merasa pujian dan hadiah ini sangat penting untuk murid, tetapi apakah hal itu sudah sesuai dengan kebutuhan muridkah, Bapak Ibu? Nah, belum. Piano besar menjelaskan bahwa mendapatkan hadiah atau pujian dari orang lain bisa menjadi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Pujian dan iming-iming hadiah bisa mempengaruhi perilaku murid. Murid akan menjadi rajin mengerjakan tugas dari guru, bahkan saling berkompetensi untuk mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun perilaku ini dekat dengan rasa kecewa jika energi yang sudah dikeluarkan tidak berbalas sesuai dengan janji hadiah, maka akan muncul rasa kesal, marah, dan bahkan terasa tidak dihargai. Ini karena hadiah dan pujian adalah motivasi yang datang dari luar dari mereka, motivasi eksternal. Mungkin ada murid yang sudah memiliki motivasi internal untuk rajin belajar. Namun, apa yang terjadi jika motivasi internal yang sudah
dibentuk itu diganggu dengan motivasi eksternal berupa pujian dan hadiah. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika kita menjanjikan anak didik kita tentang sesuatu hadiah atau pujian, nah kadang ada anak didik kita ada yang merasa kecewa ketika mereka tidak sesuai yang kita harapkan. Juga ada ketimbul rasa kesenjangan seperti itu. Jadi diharapkan hadiah dan pujian itu kita usahakan hindari karena membuat anak didik kita nantinya akan merasa kecewa ketika tidak sesuai yang mereka harapkan seperti itu. Jadi hadiah atau pujian itu merupakan motivasi dari luar, bukan dari diri anak itu sendiri. Nah, lalu bagaimana cara memotivasi murid tanpa pujian dan hadiah? Kita perlu membedakan pujian dan hadiah itu dengan apresiasi. Apresiasi ini dilakukan di akhir atau di ujung pembelajaran sehingga perilaku murid tidak digerakkan oleh sesuatu yang dijanjikan. Dan tugas kita adalah mengidentifikasi perilaku murid supaya kita bisa menstimulasi munculnya motivasi internal yang ada pada diri murid kita. Nah, jadi kita harus membedakan antara pujian dan hadiah dengan apresiasi. Kita memberikan penguatan kepada murid, memberikan motivasi bahwa kalau kita di ujung di akhir pembelajaran kita beri apresiasi sesungguhnya, mungkin pemberian tepuk tangan seperti penghargaan yang lain selain hadiah atau pujian. Kemudian mari kita gunakan pujian dan hadiah secara bijak. Hindari menjanjikan dan iming-iming. Apresiasilah secukupnya capaian mereka dan cobalah lebih dekat dengan murid. Pahami motivasi internal yang dimiliki mereka. Setiap murid bisa jadi memiliki motivasi internal yang unik dan berbeda dari murid yang lain. Tumbuhkan dan pupuk motivasi internalnya. Ini yang paling penting. Mari kita renungkan lagi, apakah kita sebagai pendidik sudah mengidentifikasi motivasi perilaku yang ditunjukkan murid dengan tepat. Yang ketiga adalah motivasi perilaku menghargai diri. Konsep diri kita akan menguat jika dilandasi dengan motivasi internal, perilaku untuk menghargai nilai yang diyakini oleh dirinya sendiri. Nah, menurut James Q. Wilson, dua motivasi sebelumnya adalah merupakan motivasi eksternal, sedangkan motivasi karena menghargai diri sendiri merupakan motivasi internal. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika seseorang berperilaku untuk menghargai dirinya, ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mampu mempengaruhi atas usaha yang dilakukan. Justru malah dapat menguatkan nilai-nilai yang diyakininya karena kontrol berada pada diri sendiri. Nah, menurut Anda, dari ketiga motivasi perilaku manusia, manakah motivasi yang paling ideal untuk ditanamkan pada murid Bapak Ibu? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga. Motivasi perilaku yang paling ideal. Motivasi perilaku manusia yang paling ideal untuk ditanamkan pada murid adalah yang ketiga, yaitu motivasi menghargai diri. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, anak-anak telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang serta tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini. Jadi perilaku yang paling ideal dari ketiga tadi adalah perilaku menghargai diri. Karena apa? Perilaku ini timbul atau tumbuh dari motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar. Nah, sekarang apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini tujuannya untuk tidak menyalahkan Bapak Ibu, tetapi untuk mencari solusi permasalahan yang mereka hadapi. Dan mereka ketika melakukan kesalahan ini dia tidak merasa minder, tidak merasa malah tambah bersalah, tetapi kita bisa mengembalikan dia ke kelompok mereka yang akan lebih kuat lagi. Jadi restitusi ini menyelesaikan masalah dengan proses kolaborasi. Jadi istilahnya kan apa ya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi kayak apa Pak? Itu dia lainnya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi mengembalikan murid kita ke kelompok yang lebih kuat lagi. Nah, ciri 9, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi, jadi menyelesaikan masalah ini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika mereka berbuat salah, dia tidak malah menghindar, tetapi kita bisa mengembalikan anak itu ke kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas ya, kita bahas untuk topik ketiga, keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Tidak ditilang polisi. Karena tidak ditilang polisi. Iya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biasanya molor ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini peraturannya, ketika ada peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan. Dan keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya menjadi menghormati orang lain. Terus peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Kemudian keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas menjadi keselamatan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kemudian keyakinan kelas kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan menggunakan masker. Kemudian keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas keselamatan dan keamanan. Jadi kalau keyakinan kelas ini biasanya menggunakan kalimat kata-kata yang positif atau nilai-nilai universal. Nah, yang ini Bapak Ibu di sini ada yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Menurut Bapak Ibu yang kanan atau yang kiri kan? Bagaimana menurut Bapak Ibu?
keselamatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah kanan kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang keyakinan kelas dan mengapa? Gimana Bapak Ibu? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan, Bu. Yang kanan. Kenapa Bapak Ibu pilih yang kanan? Karena di situ ada pernyataan kami guru dan murid. Hmm. Berarti yang kami simpulkan itu dalam membuat keyakinan kelas memang ada dua belah pihak antara murid dan guru. Jadi keduanya memang membuat kesepakatan, Bu. Seperti itu. Dan di kanan. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Yang paling tepat adalah yang sebelah kanan sini. Kenapa? Menurut Pak Danu tadi, kesepakatan kelas itu kita buat antara murid dan guru. Tetapi kita perhatikan yang saya belum kuning ini Bapak Ibu. Ada kata saling menghargai, menyayangi, semangat. Kemudian yang C itu peduli. Nah, dari kesempatan kelas itu peraturan kemudian dijadikan kesepakatan kelas. Peraturan kan seperti tadi, datang tepat waktu. Contoh lagi, mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, kesepakatan kelas, peraturan tadi kita ubah menjadi kesepakatan kelas dengan menggunakan kata positif. Nah, saling menyayangi, semangat, peduli, itulah yang kata kalimat positifnya, kata positifnya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas itu apa ya Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas disusun dan disepakati secara bersama oleh semua warga kelas yang di dalamnya berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman dan aman. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila. Nah, di sini kelas saya kelas 4 sudah melakukan proses menyusun keyakinan kelas. Prosesnya yang pertama yaitu guru meminta murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Terus kemudian semua usulan dari murid ditulis di selembaran kertas dan ditempelkan di papan tulis. Kemudian kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Jadi antara guru dan murid itu berkolaborasi Bapak Ibu. Guru meminta murid untuk menuliskan peraturan kelas. Setiap anak menuliskan peraturan kelas. Kemudian saya suruh maju tempelkan di depan. Kemudian peraturan kelas itu kita ubah menjadi kalimat positif yang nantinya menjadi suatu keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati bersama kelas itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, keyakinan kelas berikut keyakinan kelas yang saya buat bersama murid kelas 4. Di sini yang pertama berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Terus semangat mengikuti pelajaran. Kemudian ada apa ya itu agak itu saling menghargai, menghormati orang lain, kemudian bekerja sama, gotong royong. Ada lagi selalu musyawarah dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini kemudian saya print agak besar seperti kita dipercetakan dengan ukuran A5, kemudian saya tempelkan di kelas agar anak kita teringat terus tentang keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Jadi setiap melakukan kesalahan, jadi mereka
kita tahu keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar. Nah, di sini Bapak Ibu ada tindakan guru. Terus kita pilih hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi kan? Apa Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat betul apa salah. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Kita buktikan. Nah, itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa Bapak Ibu? Apa? Bapak Ibu apa? Nah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, betul sekali. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa itu? Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Apa Bapak Ibu? Ayo kita cermati. Konsekuensi karena berhubungan dengan pelajaran PJOK. Jadi intinya kalau hukuman dihukum, dia kan efeknya akan sepanjang lama, ya kan Bapak Ibu? Dia juga akan merasakan rasa sakit. Suruh mencatat 100 kali kan terlalu banyak seperti itu. Kemudian dia suruh melari, dia kan ada rasa sakit, kesel. Kalau mengapa ini yang konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu termasuk konsekuensi. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kemudian konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu hukuman. Sedangkan konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, terus di sini ada identitas gagal hukuman. Disiplin itu ada konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi kemudian restitusi itu ke yang positif. Contoh di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi sesuatu terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ada hukuman tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Tetapi restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan
Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman murid akan tersakiti. Konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusinya anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah terpecahkan. Kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman perilaku berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Terus restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman peraturannya adalah gini, kamu harus. Konsekuensinya apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman murid membenci peraturan. Konsekuensi murid menghormati peraturan. Restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Menurut Anda, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Kita coba. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Berarti Bapak Ibu, kebutuhan yang pertama ini sudah dilaksanakan ya, sudah terpenuhi semua ya, untuk bertahan hidup. Kalau nggak ada makan, nah pasti Bapak Ibu jam 10 berarti sarapan jam 7, jam 10 jam istirahat pertama sudah terasa bagaimana gitu ya Pak? Siomay. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini pastinya, ini kasih sayang dan rasa diterima ini. Love and belum. Ini belum. Oh mana yang belum Pak? Oh Pak belum. Belum mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terus kemudian kebebasan, nah, rasa bebas nih Bapak Ibu. Terus kesenangan, pasti Bapak Ibu guru kesini pasti senang, ada rasa senang. Kalau tidak senang, pasti tidak akan datang ke sini. Terus penguasaan, iya betul penguasaan. Jadi penguasaan ini bisa melakukan sesuatu berhasil seperti itu. Upaya memenuhi kebutuhan tersebut akan mendasari manusia melakukan suatu tindakan dan perilaku. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi manusia pasti mempunyai 5 kebutuhan ini. Kalau tidak ada itu, mungkin salah satu yang tidak terpenuhi, pasti rasanya akan hampa seperti itu. Baik, untuk yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini ada video durasi sekitar berapa detik. Mohon Bapak Ibu dengarkan. Vanessa.
La mossa forse ritmo, che sì. Dari video tadi, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sedih lah. Sedih. Apa yang bisa ambil pelajaran dari video tadi Bapak Ibu? Saya melihat video ini tidak bosan Bapak Ibu. Setiap apa ya? Seringkali saya melihat video ini untuk apa ya? Untuk merefleksikan diri kita lah sebagai seorang pendidik. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Mungkin ada yang memberi komentar tentang video tadi. Apa Bapak Ibu? Monggo, siapa? Nggak ada. Ada Bu. Oh, monggo ada. Bisa maju ke depan ada. Mungkin bisa cerita tentang video ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari tayangan video tadi, rasanya sangat menyentuh sekali Bu. Ketika melihat tadi ada anak dipukul gurunya sampai beberapa kali, ya. Karena memang anak tersebut dirasa guru itu melakukan pelanggaran karena terlambat datang ke sekolah. Jadi saya lihat tadi ada sampai 3 kali dipukul, tetapi pada suatu waktu guru tersebut melihat anak tersebut ternyata terlambat itu ada alasannya, mengantarkan orang tuanya sedang sakit. Nah, sejak itu guru tersebut nggak memukul lagi. Ya, memang kalau saya boleh refleksi, sebaiknya kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, ketika melihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita, tentunya sebagai seorang guru kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada anak tersebut, kira-kira apa alasannya, kenapa kok ada pelanggaran, ditanya dulu apa alasannya sampai terlambat datang ke sekolah. Ternyata alasannya sangat membuat hati kita sedih sekali melihatnya. Ternyata gurunya juga sampai nangis juga ya, sampai menangis, sampai akhirnya itu saya rasa seorang guru tadi itu dari awal video tadi posisi kontrol yang ditunjukkan adalah posisi kontrol penghukum, karena tadi guru tersebut sudah memukul anak sampai 3 kali. Saya rasa
Itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih kesempatannya. Tepuk tangan buat luar biasa saya. Ya, jadi kita sebagai pendidik dari video tadi bisa merefleksikan diri kita bahwa setiap anak kalau mempunyai kesalahan, kita sebagai pendidik tidak usah langsung menghukum, menghakimi, tetapi kita harus tahu dulu apa permasalahan anak itu, kenapa bisa melakukan hal seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, menurut Anda, bagaimana peran guru dalam menegakkan kedisiplinan di sekolah? Kita lihat. Nah, posisi kontrastitusi. Posisi kontrastitusi adalah peran yang diambil oleh guru untuk menegakkan disiplin positif di sekolah. Menurut Diana Gosden, terdapat 5 posisi kontrol guru dalam proses restitusi. Yang pertama, penghukum, seperti tadi video tadi Bapak Ibu langsung dihukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ada teman, kemudian pemantau dan manajer. Kita akan ulas satu persatu. Yang pertama yaitu posisi kontrol atau posisi kontrol penghukum. Pada posisi penghukum, guru menggunakan hukuman baik secara fisik maupun verbal untuk menegakkan kedisiplinan. Ciri khasnya yaitu menggunakan nada bahasa tinggi dan menghardik. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah memungkinkan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Jadi biasanya kontrol penghukum ini kita biasanya menggunakan nada tinggi. Saya dulu juga pernah melakukan hal seperti itu, melakukan kontrol penghukum ketika anak didik saya tidak mengerjakan tugas berkali-kali. Saya tidak tanya dulu kenapa, dia langsung saya tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan itu? Apa maksudmu? Langsung saya katakan, ya seharusnya itu tidak boleh begitu dengan nada tinggi. Nanti efeknya anak itu bisa menjadi lebih agresif. Kemudian posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, guru cenderung menggunakan nada suara lembut untuk membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman, dan rendah diri. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol membuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah, gagal, dan tidak dapat membahagiakan orang lain. Ini contohnya seperti ini. Kontrol pembuat rasa bersalah ini biasanya menggunakan nada lembut, tetapi cenderung anak itu tidak nyaman. Contohnya gini, kamu gak garap kenapa? Kamu sekolah ini kan dibiayai ibumu. Kamu berangkat sekolah dapat sangu, dapat uang saku. Tetapi kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, itu contoh pertanyaan yang membuat rasa bersalah seperti itu. Nah, yang sini adalah posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Dampak positif posisi kontrol teman yaitu terjalin hubungan baik dengan guru dan murid. Sedangkan dampak negatif dari posisi ini yaitu ketika guru tidak dapat membantu murid tersebut, dia akan merasa kecewa. Selain itu, murid akan tergantung pada guru tertentu. Jadi ketika posisi kontrol teman ini, guru sok akrab dengan murid atau menanyakan permasalahan itu. Jadi kayak sahabat sendiri. Jadi anak itu kadang tidak merasa takut. Kemudian posisi kontrol pemantau. Pada posisi ini guru mengambil peran sebagai kontrol terhadap perilaku murid-muridnya. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini merupakan posisi kontrol pemantau. Kemudian yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer.
konsekuensi, tapi pada kolaborasi guru dengan murid. Guru mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk menegur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Di sini posisi manajer tidak langsung menanyakan secara langsung, tetapi menanyakan secara halus, kemudian menggunakan tahapan-tahapan dengan halus, menanyakan dengan halus, mendengarkan anak cerita dulu, terus menyelesaikan masalah bersama, mencari solusi bersama. Jadi tidak mencari kesalahannya, tetapi malah menyelesaikan masalah bersama seperti itu. Nah, menurut Anda dari kelima posisi kontrol guru, manakah yang paling ideal untuk diterapkan di sekolah? Yang mana coba itu? Yang manajer. Ya, yang paling tepat adalah yang paling ideal manajer. Kita sebagai guru diharapkan mampu memposisikan diri sebagai manajer agar dapat membantu murid memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sehingga murid tersebut menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri dan percaya diri, serta dapat kembali komunitas dengan perasaan yang lebih baik. Ini yang paling ideal yang dapat diterapkan di sekolah, yaitu posisi manajer. Nah, yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan sebuah proses atau keadaan yang diusahakan guru agar murid menyadari kesalahan yang dilakukan dan memiliki inisiatif serta kemauan untuk memperbaiki kesalahan. Segitiga restitusi adalah salah satu disiplin positif di sekolah yang erat kaitannya dengan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menegakkan keyakinan kelas. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Nah, kita akan bahas bersatu tentang 3 tahapan utama dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kalau kita ingin ia menjadi efektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Nah, kita bisa membuat menanyakan kalimat itu dengan berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ini bisa kalimat-kalimat yang bisa ditanyakan ketika menstabilkan identitas. Ada nih Bapak Ibu, kita berhenti sekedar itu. Itu validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini guru mencoba memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki alasan tertentu. Validasi tindakan yang salah bukan sikap pembenaran terhadap kesalahan murid, tetapi memberikan mereka kesempatan menjelaskan alasan di balik kesalahan tersebut. Kalimat yang dapat disampaikan oleh guru pada tahapan ini antara lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus tambah sikap yang baru. Itu merupakan kalimat yang kita tanyakan pada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap ini guru menuntut murid kembali kepada nilai-nilai dan keyakinan yang dia yakini untuk
untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan dan kembali menjadi orang seperti yang mereka inginkan. Nilai-nilai tersebut merujuk pada nilai-nilai keyakinan kelas. Pada tahap ini kalimat yang sering digunakan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang bayangan kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, tadi segitiga restitusi itu merupakan trik atau cara yang paling tepat ketika anak didik kita melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan segitiga restitusi tadi. Nah, di sini berikut adalah contoh kontrol manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Ini video saya Bapak Ibu dan murid saya. Baik, itu tadi video rantai segitiga restitusi saya menjadi artis dadakan Bapak. Kemarin saya minta tolong sama Kaki untuk mencoba. Bagaimana Bapak Ibu? Kayak tenang ya Pak. Kayak kita nunggu-nunggu itu yang saya ibu artis dadakan. Nah, itu tadi penerapan segitiga restitusi ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, baik Bapak Ibu, semoga kita semua dapat menjadi guru yang mampu menuntun anak didik kita sesuai kodratnya, membimbing anak didik kita senantiasa melaksanakan budaya positif di sekolah, di lingkungannya agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terakhir Bapak Ibu, ya
refleksi. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti destinasi hari ini? Apa saja pelajaran yang bisa Anda petik dari kegiatan hari ini? Nah, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, ada patung burung bergenerasi. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Sri Kustina. Tadi pemaparan materinya sangat luar biasa sekali ya. Gimana Pak Imran? Untuk penampilannya Bu Sri? Bagus sekali. Terinspirasi saja. Oke, untuk selanjutnya pada sesi tanya jawab dan nanti disambung dengan refleksi. Untuk Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan materi yang sudah disampaikan Bu Sri, mungkin ada beberapa yang kurang paham atau kurang mengerti apa yang itu posisi kontrol ataupun segitiga restitusi, bisa ditanyakan kembali ke Bu Sri Kustina. Monggo Bapak Ibu. Pak Danu. Nah, oke Pak Danu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang berulang kali diberikan kepada saya. Begini Bu Sri, ada hal yang mau saya tanyakan terkait segitiga restitusi. Nah, tadi dijelaskan sama Bu Sri sudah sangat jelas, namun ada sedikit mengganjal Bu ini Bu. Enggak ditanyakan nanti nih rasanya sampai rumah enggak enak itu. Ini harus saya tanyakan. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika sehari-hari saya mengajar. Jadi pada waktu itu ada anak atau murid saya itu ada yang bertengkar Bu. Ada yang bertengkarnya itu di halaman sekolah. Jadi ketika saya tahu itu di halaman sekolah itu sangat ramai sekali. Oh ternyata ada anak yang bertengkar. Nah, yang mau saya tanyakan itu kita sebagai guru ketika memberikan restitusi kepada anak, apakah boleh Bu itu ketika anak-anak ada yang bertengkar, dua anak bertengkar, kemudian ada teman-temannya di sana dan melihat semuanya, kemudian anak tersebut itu saya masukkan di kelas atau di kantor itu nggak mau Bu anak yang bertengkar itu. Jadi apakah boleh ketika kita memberikan restitusi kepada anak yang tadi melakukan pelanggaran itu bisa dilakukan di tempat terbuka dan anak atau teman yang lainnya itu langsung menyaksikan? Kalaupun boleh atau bisa dilakukan restitusi, apakah restitusi yang kita lakukan itu efektif seperti itu? Itu pertanyaan saya. Mohon penjelasannya Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pak Dani. Tadi ada kasus anak yang berantem bertengkar di halaman sekolah, ramai sekali. Tetapi kita mau melaksanakan kegiatan restitusi tidak di dalam ruangan, tetapi di luar ruangan. Apakah boleh atau tidak? Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebenarnya kegiatan restitusi itu kita lihat kondisinya dulu. Yang paling efektif sebetulnya sih kita di dalam ruangan berdua saja sama anak yang bersangkutan. Tetapi kalau hal itu tidak memungkinkan, ya kita cobalah
di luar tidak apa-apa, tetapi kita kondisikan dulu teman-teman itu, Bapak Ibu. Kita kondisikan dulu teman-teman pada saat kita restitusi, teman-teman yang melihat itu kita kondisikan agar tidak ikut mencela pada kita melakukan restitusi itu. Jadi anak yang teman-teman itu kita beri pengertian, Bapak Guru ini mau menanyakan apa terjadi, apa hal yang terjadi pada anak itu. Jadi anak-anak yang lain boleh melihat, tetapi jangan ramai seperti itu. Mungkin kegiatan itu bisa dilaksanakan karena kondisinya. Ya, begitu Bapak Ibu. Mungkin ada saudara yang lain bisa menjawab. Mungkin ada bisa menambahkan, mungkin Pak Ari. Terima kasih. Bagaimana Pak Danu atas jawaban saya bisa diterima? Terima kasih. Terima kasih Pak Danu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain, mungkin Bu Alfa atau Bu Erna ingin bertanya kembali? Tidak. Baik, terima kasih. Monggo Pak Ari. Refleksi. Tadi ya. Nah, tadi Bapak Ibu refleksi nih Pak. Bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti dimensi hari ini, Bapak Ibu? Bagaimana perasaannya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, senang. Meskipun cuaca atau hari ini panas sekali nih Pak Ibu. Apa saja pelajaran yang bisa Anda petik dari kegiatan hari ini? Pelajaran apa saja tentang tadi? Disiplin. Disiplin. 5 posisi kontrol. Segitiga biru Pak. Tak tepung Pak pakai Pak. 3 roda nomor segitiga restitusi. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, waktu bisa saya kembalikan pada moderator. Terima kasih, tepuk tangan buat Gusti. Setelah rangkaian kegiatan yang sudah Gusti dan kita semua lalui tadi, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah birabbil alamin. kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emran Puji Haryono, guru SDN Jejeruk. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Sri Kustina, saya mendapatkan banyak sekali pemahaman baru. Sebelumnya saya sering melakukan konsekuensi ketika anak-anak melakukan pelanggaran. Setelah ini saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi untuk menegakkan kedisiplinan pada anak. Dan saya akan mencoba membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Terima kasih Bu Sri, semoga Bu Sri selalu berbagi hal yang baik lainnya di SDN Jejeruk. Tetap semangat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.